Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما
رزقهم من بيننا في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Toto Heri Handoko, Sarjana Teologi Islam, yang telah melanturkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga beliau dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah keimanan kita. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua Takmir Masjid Miftahul Falah. Kepada beliau Bapak Suhardi, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang sama-sama kita hormati jamaah pengajian Masjid Miftahul Falah, terutama lagi kepada Bapak Ibu anggota dan pengurus persaudaraan jamaah haji dan umroh se-Gelora Tabanan, khusus lagi pada Ustadz Kawan Budo yang luar biasa. Bapak Ibu sudah menjadi kebiasaan kita kalau pengajian biasanya seperti ini. Tempatnya yang depan kosong, yang belakang uyuk-uyukan, sehingga yang di belakang masih banyak, sementara undangannya ada 2.500. Oleh karena itu mohon izin, ini kalau saya sebagai guru tempatnya tidak kondusif, artinya situasinya siswa seperti ini harus buat rapi dulu. Saya malu dengan Ustaz Bawan, jadi mohon izin Bapak-bapak, supaya berbeda dengan saat yang lain, kita biasakan duduknya membuat sop, yang mau masuk tuh gak segan, gak males gitu. Monggo, mohon izin saya itu kita leganya kita kondisikan, karena nanti akan dimasukkan, ditayangkan di YouTube. Kalau kosong kan malu, nanti akan ditayangkan di RCTI, rangkaian cerita terpotong iklan. Nah, nanti akan masuk ke RBTV Rondo Buat. Kamu tadi ibu bapak-bapak, jadi bapak-bapak lenggahnya akan kondisi pada top, ibu-ibu sama sampai maju sehingga ikan wonten menjadi sampai lenggah. Ibu-ibu ikan top kasus sampai maju lagi. Ikan wonten menjadi mau beber maju beliau sampai menampung 1.000 jamaah wonten ide lapangan ada. Nah, jadi ya, soalnya kita mubazir meramuhkan Ustaz Wawan Hasanuddin. Kalau nanti kita tidak menikmati, ibu-ibu yang keluar monggo berdiri. Soalnya sampai ada yang lagi di atas. Bahkan jadi adik-adik lemas nanti yang belum dapat kursi dan dapat flag, semoga ya dipilih semua. Baik Bapak Ibu, yang pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah yang tepat menjadikan kami
sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada saudara kita Nabi Agung teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan saya matur di sini mewakili Bapak Ketua Takmir Masjid, Bapak Sutrimo. Saya wakil itu awal dan sedikit. Jadi maksudnya tidak matur. Tapi hari ini dibagi dawuh untuk matur mewakili beliau yang insya Allah sedang OTW. Maksudnya kapan baik. Nonton jadi. Nah, matur juga pada Bapak RT 03 dan 04 ya alhamdulillah menyokong tugas kali ini. Bapak Ibu, masjid kita ini di Kepala kita bangun pada tanggal 3 Desember tahun 2018 dengan modal 90 juta. Saya dengan teman-teman jadi takmir dilantik tanggal 10 Oktober tahun 2018. 3 hari lagi kita akan serah terima jabatan setelah 5 tahun. Nah, masjid kita ini dibangun menghabiskan biaya 1,4 miliar dengan modal 90 juta. Kita juga sudah membebaskan tanah sebelah sini itu seluas 56 meter. Jadi alhamdulillah kita sudah punya tempat untuk kegiatan dan lain-lain. Nah, kegiatan kita masih minim dibanding Bapak Ibu yang lain. Tiap malam Selasa kita ada rutin yaitu pengajian dengan pusat bergantian. Sedangkan malam Kamis kita ada acara tafsir Al-Quran, ada adik-adik lepas kegiatan selain tapal rutin juga ada hadroh dan yasinan keliling. Nah, masjid kita berdasarkan TPA itu sepekan ada 3 kali, Senin, Selasa, Rabu. Mbak Nurung ini termasuk ustadznya, dan di tempat ini juga termasuk ustadznya. Nah, khusus dari Senin dan hari Rabu yang kelas 5-6 ditambahi materi umum, yaitu persiapan ujian khusus IPA, matematika, dan bahasa Indonesia. Saya yang memberikan karena saya punya SIM untuk mengajar IPA dan matematika. Sementara yang lain dengan ustadz belajar di tempat ini. Jadi Bapak Ibu bisa gabung kita bersama-sama. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini Ustadz Murtad bisa bersama kita. Dulu saya kenal beliau itu di sekolah saya guru baru di sebuah sekolah swasta. Beliau ya seperti ini. Kemudian di Karangkajian ya seperti ini. Sampai hari ini beliau masih muda. Nah, saya mudah-mudahan tetap sehat dan barokah. Karena itu kami juga mohon maaf kalau dalam menyiapkan tempat dengan kita buat tikar dan lesehan supaya kita tidak begitu gerak karena gelombang El Nino yang semula ditargetkan Agustus selesai kemarin ada jumpa pers sampai akhir Oktober sehingga panasnya luar biasa, maka kita pakai tikar tidak pakai karpet. Nah, saya mas ini yang cukup pada itu Mas Heru, terima kasih kita sudah berikan kepercayaan di kamar ini. Mudah-mudahan nanti untuk ke depan kita semakin banyak dan memberikan motivasi kepada saudara-saudara kita sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar, baik dan barokah. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih kepada Ustaz Ustaz, terima kasih yang terus-terusnya atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu mohon izin, nanti saya tayangkan sekelas-kelas di sesubet kertas umat. Jadi menjadikan bisa cari YouTube-nya. Aku Rahayu, saya orang cici deh. Sekedar termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo saya kalian pun dengan Ji. Bapak Ibu, Bapak, kalian pun berhati. Ji. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Suhardi, Sarjana Pendidikan
Beliau ini seorang guru inspirasi dan di sini pun juga seorang motivator bagi kami. Kami selaku di DPA ini dan remaja masjid, beliau ini seorang yang selalu memotivasi kami. Terima kasih. Acara marilah kita lanjutkan, yaitu acara inti pengajian dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muntat Wawan Sembodo. Kepada Ustadz Muntat Wawan Sembodo, waktu dan tempat kami. Kalau tak sebenarnya mawon dia yang benarkan bukan ting apa ting semangat menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu, apa yang kau miliki menyebabkan kau lupa kepada mengingat Allah. Maka sesungguhnya kalau kita melakukan hal yang demikian termasuk orang-orang yang rugi. Al-Munafiqun ayat 9 pun apal dereng. Pulang balik balik. Al-Munafiqun ayat 9 pun apal dereng. Astagfirullahaladzim. Maupun abali Al-Munafiqun ayat 9 1, 2, 3. Ngerti pun apa? Munafiqun tambah tipun berikut. Al-Munafiqun ayat 9. Mimpi bukan bunyi surat Al-Munafiqun. Bukan begitu ya. Setidaknya maksud kalau dihafalkan nama surat dan ayatnya dulu, mungkin kita dalam nomor 1 kita langsung pun bikat bi'anipun. Apa bi'anipun? Bi'an wawasan al-Quranipun. Bapak Ibu, para tamu, Bapak Suhardi, alhamdulillah. Bapak Heru, alhamdulillah. Bapak Ibu, para tamu, hadirin dan hadirat. Hadirin itu yang di dalam masjid, hadirat yang di luar. Karena hadirin dan hadir Allah. Gitu. Dengan sedihnya semoga kita menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah menyukur bukan nanti kesumpah sedetik pun pada kita. Yakin ya? Contohnya digerakkan detak jantung kita normal. Suara apa Bapak Ibu? Untuk menikah. Teknologi detak jantung normal. Jadi perlu disyukuri. Ada yang digerakkan jantungnya nggak normal. Bisa jadi begini detak jantungnya.
Bapak Rai berkata nama ini diperoyak-oyak utang. Maka yang di sini dari 2.500 yang hadir subhanallah. Bapak mewakili kita orang yang hadir alhamdulillah itu banyak. Semoga Allah mengampuni dan insya Allah nanti kita bisa bertemu di surga. Bapak Ibu pengen cepat masuk surga? Jadi pengen agak lambat di masuk surga ya. Ibu bapak saya mau tanya, sesungguhnya apa sih yang kita cari itu? Monggo jawab. Ini sebuah perenungan untuk awal dulu, sebuah pertanyaan. Sesungguhnya apa sih yang kita cari itu? Ibu monggo Bu. Yang kita cari apa Bu? Pak? Ridho Allah. Ibu betul langsung dapat hadiah HP merek Swallow. Saya sendiri tadi saya Swallow. Ridho Allah. Allah itu menawi sampun paling ridho. Ya Allah, kerikil neraka saja jadi nggak panas. Yakin? Siapa yang pernah memegang kerikil dari neraka? Burung ababil. Ini pura-pura burung ababil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar gembira, kita mendapatkan kepercayaan dari Allah menjadi tentara Allah yang siap menghancurkan Abraham yang sombong. Siap. Kabar gembira kedua, kita mendapatkan senjata yang canggih dari Allah, yaitu kerikil-kerikil dari neraka. Siap Bapak Ibu? Kalau begitu, mari kita masuk neraka, ambil kerikil. Karena Allah sudah ridho, burung pun memegang 3 kerikil, 1 terparuh, 2-nya di kaki dijatuhkan karena sinten Abraham dan pasukannya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka matinya seperti daun-daun yang dimakan ular, bukan daun yang dipetik. Kalau daun yang dipetik, klik langsung mati. Ini daun yang dimakan ular itu digerogoti pelan-pelan, matinya mengenaskan. Apa bedanya Abraham dengan Abraham? Wong sama-sama menyentuh kerikil neraka. Bedanya nomor itu. Ababil mendapatkan rahmat, Abraham mendapatkan laknat. Karena rahmat Allah juga. Bila wali sama itu beda, pertama kita juga di sana itu dan lagu itu saya kalau saya katakan lagunya kalau ini bapak itu dia apa nih? Seluku batoe, apa rasa si Romo. Sunan Kalijogo dengan dapat ceritanya jangan percaya kalau Sunan Kalijogo itu Jogo Kali dan itu sampai lumutan, buatan sholat, buatan adus, buatan makan sampai berbulan-bulan. Jadi kan dia yakin nonton itu ceritanya bu. Itu cerita ala Hindu. Jadi anak kita terus berarti dengan kita dosi keyakinan Hindu. Loh, sejatinya seperti berlakukan Sunan Kalijogo itu bukan menjaga kali, tetapi menjaga aliran-aliran kepercayaan yang di tanah Jawa yang banyak syiriknya dibuang, tapi aliran atau kebudayaannya masih dijaga. Yang biasanya kagem, kalau menikah upeti ngagem apa menikah? Sesajen diganti oleh wali songo dengan sesajennya ihdinas siratal mustaqim, metuwa dalan sing lempeng alias tumpeng.
Tumpang niku metu dalan sing lempeng. Lajeng dipun tandai melih ingkung. Ingkungipun menapa saking pundi? Ingkungnya dari ayam jago nopo betina? Kenapa kok jago? Sebab jago niku lambang dari nafsu. Esok-esok pun sarapan golek mongso, mencari melampiaskan hawa nafsu. Pitik gabang diuyak pitik jago melayu boten Bu. Kenapa kok lari? Karena diuyak. Nek lanjut ngapain diuyak? Babon diuyak jago itu lambang dari hawa nafsu yang ditelipung. Jadi maksudnya ingkung itu menelipung hawa nafsu. Bapak Ibu, halo. Halo, gini jawabnya gini. Subhanallah. Betul surat dari Jumat itu dalam monoklot saya minta jangan ibu pulang ini. Sungguh akhirnya pun akhirnya kalau ibuku kok dan aku suruh barat. Luar biasa ternyata. Ternyata suruh barat itu dari bahasa Arab husruka berpunaka. Cucilah berpunaka. Batinmu, cucilah bersih ono hatimu. Yang pengen pikatur rahmat bersih ono hatimu. Piye carane ngresiki batroe? Ela niku napa? Jadi carane ngresiki hatimu ngeten iki. Ela niku la ilaha illallah. Maksud kula jenengan ingkang ngendika tidak ada Tuhan selain Allah. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Sudah dengan nyanyi Muntaki rahmat. Ternyata batroe ila itu yang bisa mencuci hatimu itu yang pertama la ilaha illallah. Meskipun bukan sekedar diucap, memang hadis itu wonten man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Kalau siapa yang banyak mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ini terus bagi mundur mencapai Allah kali apa? Kali ini 10 beri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kali tadi ibu kali rasa parung betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Neng boten sekedar ngucap. Kalau hanya sekedar ngucap, menurut saya ada sebuah kisah. Pak Kiai waktu itu dapat hadiah burung biu. Suasana pun menyejukkan. Oleh Pak Kiai burung biu diajari zikir, ucapan zikir. Awalnya Allah Akbar. Burung biunya Allah Akbar. Isu ucap. Berdua lalu dilatih lagi. La ilaha illallah. Beberapa hari kemudian bisa ucap lagi. Singkat ceritanya burung biu itu tiap pagi zikir terus. Para satu, ya Allah, burung biunya Pak Kiai tiap pagi zikir. Akhirnya suatu saat pas Pak Kiainya kesukaan boten nutup kandangnya, burung biunya terbang. Masih ngucap, Pak Kiai, burung biaku mabur, santri kejar. Banyak yang mengejar. Pak Boten disontek oh ya. Subhanallah. Burung biu boten terbangnya tinggi rendah, pas nyebrang jalan mobil ngebut. Tabrak pada sudah giring. Mati burung biunya. Pak Kiai sedih sehari semalam
mengurung di dalam kamar, keluar namun nopo menikah sholat jamaah, masuk kamar lagi sampai berhari-hari, santrinya urut dulu, kocok-kocok, yuk kita urut uang untuk beli burung biu lagi. Masuk Pak Kiai kehilangan burung biu kok sedih yo. Oh, kumpul ketok itu dari Pak Kiai. Suatu nopo udah mulai cerdas nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pintu dibuka. Boleh Pak Kiai nyumpahan pun kok jangan sedih tau burung beliau pun meninggal pun mati ini urusan gitu buat burung beliau. Bukan karena itu saya sedih. Lebih pun Pak Kiai kumpulkan santri. Aku harus ngomong. Di Pak Kiai, Pak Kiai lebih singkat tapi masuk dalam pikiran hati poros santri. Poros santri UKB. Aku sedih bukan karena kehilangan burung biu. Neng burung biu ini wis tak ajarin pikir, tak ajarin la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wis iso tiap pagi bocahnya takbir, zikir, tahlil dan sebagainya. Begitu mati ketabrak mobil, dia hanya mengucapkan orang mengucapkan zikir. Sebab apa le santriku? Sebab burung biu itu mau tulisannya tok sedikit ning atine pikirane orang pikir. Ojo-ojo santriku kabeh itu pikir ning tulisane tok ning boten mlebet mana-mana. Ibu bapak, halo, assalamualaikum. Bro, kita akan berpikir jalan-jalan kita ini yang sudah berangkat haji, jalan haji tok pulang dari motor itu. Jangan kita mengucapkan dari ngomong itu bukan persoalan ini, tapi maknanya terus deh. Kalau berarti ngecek panjenengan bisa. Siap, ngecek. Ayo, assalamualaikum. Kalau berarti kode ini segera. Niki nopo yang merupakan niko Bapak Ibu. Ya, isi pun air tadi angkat nopo panas. Panas sebab nopo kok panas? Digodhog ngangge nopo? Ngangge latu atau ati gitu. Bukan di kompor yang betul digodhog. Gede dong ini. Nah, saya ulang. Jadi air ini panas karena digodhog ngangge ati. Pertanyaannya berarti yang membuat panas air ini adalah dengan salah. La ilaha illallahnya pun. Nama jawabannya api. Yang membuat panas itu bukan api, sebab ada api yang dingin. Api nopo? Asmara toh. Api asmara. Api yang untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya narumuni bardan wassalamu ala Ibrahim. Api dingin selamatkan Ibrahim. Itu si Allah Rahman dan Matuko Ibrahim dingin. Kalau yang menyebabkan panas itu api, Ibrahim sudah mati, gitu? Karena yang menyebabkan Allah, ya terserah Allah mau mati atau mau hidup itu terserah. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Allah pun jawab, siapa yang menolong kita, siapa yang menyehatkan kita, siapa yang mengenyangkan kita, siapa yang melahirkan kita. Ayo, siapa yang melahirkan kita? Kok malah bapak atau bu? Bapak kan yang menyebabkan lahir. Bukan ibu, bukan jenengan. Qurannya jelas. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Allah telah melahirkan kamu dari perut ibumu. Loh, ibu kalau merasa melahirkan, paling kalau berjadi teman-teman gue sanitasi 10 juta. Ibu turun duit. Ibu harus tidak bisa, gue cari setahun menang yo. Terus ibu,
Oh iya le, dok nunggu sampai Wahyu. Kok nek wis ayu kowe tak saiki, kowe kok jenenge Wahyu. Sampai Wahyu. Wahyu gue zamrongi. Sawai payu kowe tak lagi rebu ae jam 2 bengi. Sampai ngoten lho. Semuanya terserah. Jadi itu maknanya la ilaha illallah itu madem mantep melu marang marang Allah. Ini la ilaha illallah. Mantep itu berarti pasrah. Terus betul. Pasrah itu dapat ngomong pinten. Kosong tuh nggih, kosong itu pinten ta? Nol dan jenengan kalau berdoa menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billah. Dapat apa pinten? Nol. Itu maknanya saat tawaf itu ya Allah kosong hatiku hanya tunduk dan patuh ya Allah la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah itu tawaf puluh panjenengan sami. Makanya la ilaha atau sipun apa? Tidak ada Tuhan. Berarti angkatipun kita tidak ada. Illallah kecuali hanya Allah. Allah ada berapa? Berarti ada angka 0, ada angka 1. Kita tolak membentuk angka 0, jadi kita copy kabar ada 1. Jadi la ilaha subhanallah. Nanti kita ambil oleh Bapak Ibu lagu berikutnya dulu. Batoe ela elo siromo. Siromo ini kenapa? Siramo bukan siromo. Siramo menyang Solo itu pundi? Solo itu pundi? Surakarta bukan. Kalau ini asli jalan Somoni, kalau ini asli Klaten. Jadi saya ini coklat. Coklat itu cowok Klaten. Si Romo menyang Solo, si Ramo menyang musola. Maksudnya sholatlah, bukan musola yang tidak untuk jumatan. Kalau masjid untuk jumatan, bukan itu. Musola itu tempat untuk sholat. Kalau di zaman Nabi dulu, musolanya Umar bin Khattab di sebelah sana. Musola itu ada satu kotak tempat untuk sholatnya, sujudnya dulu ya. Umar bin Khattab sering rata-rata sholatnya tak kocok. Kemudian Abu Bakar seringnya di sini dan sebagainya. Jadi ada makna musola itu ada satu kotak. Nah di Indonesia sekarang musola ini masjid yang tidak untuk jumatan. Dan makna musola itu tempat sholat. Jadi si Romo menyang Solo adu resi ono hatimu kanthi sholat. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Mari sampun sholat pripun lajeng oleh-oleh napa? Oleh-oleh payung motor itu napa motor? Dari mauta maut payung mati. Untuk mayungi tiang mati kalau badai tangan orang mati masih butuh payung bukan? Pak Hadiman kejibah Pak Hadi bentok kejibah bentok payung wonten tetangga yang meninggal di tengah jalan belum sampai makan hujan deras sekali enaknya payung ini kadang sinten Pak Hadi. Ya mbak apa mesti aturannya lho kita nak kata pripun. Nah, kurang gini, alamnya kurang beda. Bukan payung ini yang dimaksud. Payung itu kalau kita sudah syahadat yang betul, syariat yang betul dengan sholat, insya Allah kita oleh-oleh bejansi pengayoman. Payung itu pengayoman besok mati. Bapak Ibu, assalamualaikum. Jadi payung itu bukan payung ini. Kalau kita mulai adalah keamanan atau yang kita yang tahu mangkok isinya pun beras kuning dicari ini. Terus kok beda beginiku? Paling jawabannya persis seperti biskuit Roma. Berikut sudah tradisi. Maka sebenarnya mengingatkan orang yang
masih hidup kilo yang wis mati duit iki wis ora berkomentar itu bicara. Bagi yang meninggal, uangnya belum disedekahkan, belum diwakafkan, belum dizakatkan, belum diinfakkan, sudah tidak berguna lagi. Beras kuning, campur kuning itu emas Inten Rojo Brono, toprak yang sendo sudah tidak berguna lagi, dibuang. Itu cuma lambang mengingatkan yang masih hidup. Jadi karena cuma lambang, duitnya cuma receh. Hari kita saya kok saya bayangkan udah sih berarti satu saya kenapa beri cincin mencari tenang itu sih betul yang tadi ini cuma ada itu bukan pembahasan kita tadi. Pembahasan kita itu tadi kalau sudah syahadat dan betul syariat dan lurus insya Allah punya oleh-oleh besok mak jentit loh kok obat ojo obat yang orang no tuntunan syariat itu maknanya dalam beribadah. Sholat itu kan ibadah gitu. Kalau tidak ada tuntunan ya jangan melakukan. Haji sudah jelas aturan, panjenengan pakai baju nampak ihram itu. Kenapa kok bajunya namanya baju ihram? Bapak mengingatkan kalau meninggal dunia nilainya di 78. Oleh apa persamaannya dengan takbirnya sholat? Sama-sama ihram, gitu. Sholat pertama ini berikut takbirnya namanya apa? Takbiratul ihram. Haji, umroh pakai baju sama. Allahu Akbar. Kalau sudah takbir ihram itu haram. Maknanya kalau sudah takbir diharamkan melakukan hal yang melanggar larangan dalam sholat. Kalau sudah pakai baju ihram tidak boleh, tidak diperkenankan melanggar larangan dalam haji atau umroh. Kalau pun kawasannya di hasilnya kalau Pak Toto suara ini pun luar biasa ya Allah. Bapak Ibu kalau yakin suara ini pun lebih bagus daripada Pak. Gitu. Kalau cek ingin apa boleh ngaji pun paling sekali. Kita pun kok konten ini dari sakit ngaji. Kalau cek dari sakit ngaji, kalau cek rumit. Ternyata wajah itu ingin tadi. Kembali ke sini. Jadi Bapak Ibu maksud dari nopo si Romo menyusul oleh baik mak jadi lolo pakai baju ihram itu maknanya dilarang melanggar larangan dalam berhaji atau umroh, termasuk rofa, ya wala khusus, wala jidal, apa tudung dan sebagainya. Ini sudah dibahas saat kemarin. Bapak Ibu, jadi yang dimaksud Allah Akbar jendit itu syariat. Syariat itu aturan-aturan. Ini benar ini kemauan yang dinilai Allah itu. Lagu berikutnya wong mati itu maknanya harus disertai roh makna. Panjenengan kalau tawaf mana pun apa mau? Ternyata sholat itu juga sama dengan tawaf. Damel ongko enggak kalau misalnya ini konten cakap metode berdiri lurus berapa derajat Bapak Ibu? Garis lurus 180. Rukuk Allahu Akbar. Saya mau coba berapa derajat ini yang tadi? 190. Sujud siku 80 derajat dengan rukuk yang betul, insya Allah varises termasuk boyok itu insya Allah boyok imun. Nah, ini bukan hilang, boyok hilang, sakit boyoknya hilang. 90 derajat, sujud 5 derajat.
Saya melakukan di sini. Sujud itu bikinnya lurus. Apa bikin? TU2. Jadi agak panjang sedikit loh. Saya perhatikan agak berikutnya. Angin ini. 45 derajat separuh dari 90. Ini kurang sempurna. Ini bukan sujud. Bahasa Inggrisnya the pro. Nah, ya. Balik tembok kalau ketinggalan tadi. Yang pengen ketinggalan sakit ini temboknya dijebol. Yang pengen ketinggalan di luar lagi. Saya ulang. Berdiri lurus itu derajat kalau separuh lingkaran. Rukuk itu derajat kalau 90. Sujud itu separuh dari rukuk berarti 4. Sujud itu pun kita dalam satu rakaat. Enggak, berarti 45 tambah 180, 90, 45 derajat, 45 derajat. Totalnya pinten 360 derajat itu nopo? Nol itu tombak. Berarti panjenengan kalau pengen menjaga kemakruran umroh dan haji, mestinya sholatnya dikencengin, apalagi kan masjid. Setuju? Kira semangat. Setuju? Nopo. Setuju? Jadi maknanya pengganti kita yang tawaf yang hari kita di sana itu mungkin ada yang umroh berkali-kali yang monggo dan sebagainya, itu ternyata pondoknya itu mestinya kita praktek dengan muter tawaf. Kata Ibu, Assalamualaikum. Tawaf nopo pasar. Saya mau tanya, niki bumi niki tawaf nopo bukan? Sebab muter, gitu? Bulan Paklan, ada bulan, ada paklan. Matahari, tawaf. Pak Kiai saat kita baru sedih, ngendika yuk moco Yasin ping. Nonton kita nggih? Karena salah satu di dalam ayat Yasin itu wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddamnahu manazila hatta 'ada urjunil qadim. Satu lagi. La syamsu yanbaghi laha an Tudrikal qamar. Ayat terakhir. Wa kullun fi falakin yasbahun. Semuanya beredar pada garisnya. Minggu sithik tabrakan. Diboten. Nek boten pasrah kali aturan Allah niki bomu bener iki nabrak sithik penggok sithik itu tabrakan. Berarti kalau yang tolak juga muter, sholat juga muter, matahari muter, kita muter. Berarti sing nyiptakan gerakan tolak itu sinten? Sing nyiptakan gerakan sholat sinten? Allah. Kalau bumi nanti berhenti, matahari berhenti, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kiamat. Hari itu, hari kiamat, hari yang paling dahsyat bagi manusia. Sudah ingat nyanyi? Pertanyaannya, kapan terjadi kiamat? Betul, kalau kapan dalam arti kata hari hanya tidak ada yang tahu. Tetapi teorinya, kapan bumi berhenti, menunggu pemimpinnya juga berhenti. Siapa pemimpin bumi? Siapa pemimpin bumi? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan Adam dan keturunannya sebagai pemimpin. Kalau manusia sudah pasrah pada Allah, pemimpinnya pasrah pada Allah, muter, sholat, tawaf, pasrah, maka bumi juga ikut bumi sama. Nenek menungso boboten pasrah kali Allah, akhirnya yang terjadi buminya ikut berhenti. Nah, dulu gempa,
dibantul 2006 karena buminya bingung. Ada ini, aku tak ikuti sing sholat yo, aku sing sholat aja. Terus aku debat, aku sesuk mana yo kemudian. Akhirnya gimana? Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Jadi penting bapak-bapak ingin tidak haji menjaga sholatnya, menjaga kepasrahan pada Allah Subhanahu. Hatinya menjadi tenang. Terus bener tos gansing. Jualan apa? Kenapa kok gansing bisa berdiri tanpa abruk? Bahkan tanpa bergerak kemana-mana? Karena muternya kencang. Semakin kencang muternya, gansing semakin berdiri kokoh. Semakin goyang, lama-lama goyang semakin lemah muternya, semakin ambruk. Dan tanpa muter ambruk, manusia semakin tidak tawaf, tidak sholat, tidak pasrah pada Allah. Bingung. Kenapa soal sendiri? Kok gini gitu? Wah, hatinya tidak tenang. Subhanallah. Bapak Ibu siap tawaf dengan kenceng gitu. Pasrah pada Allah. Jangan sampai hati kita diisi oleh yang lainnya. Saya tolong subhanallah. Saya mau tanya pada diri yang saat ini. 1 ditambah 1 pinten? 1 ditambah 1 tidak salah. Jenengan pasrahnya kali nuwun sewu pikiran logika. Nek jenengan pasrah kali Allah, 1 ditambah 1 sama dengan 27. Gitu? Sholat sendiri, Allahu Akbar, tambah 1. Allahu Akbar. 1 tambah 1, sholat berjamaah pahalanya pinten? 27. Kalau jenengan pasrah pada pikiran, cuma rezekinya cuma dikantuk kali. Nenek jenengan pasrah kali Allah, rezekinya dikantuk 27. Subhanallah. Orang Jawa mengatakan pakai bahasa Inggris delalah. Apa itu? Dina bahasa Inggris apa itu? Oh, bahasa Jawa itu kata bahasa Inggris. Pegang delalah. Menjadi lihat delalah. Berdiri tegak delalah. Gemetaran sembunyi. Jadi kan kok pinter bahasa Inggris ini bahasa Inggris kacau ya. Kembali ke laptop. Jadi Bapak Ibu, ternyata tawaf itu pasrah kepada Allah dari 1 ditambah 1 sama dengan tingkat rezeki 27 derajat. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam pasrah kalau Allah diberikan rezeki di luar tangan, betul. Maka dengan tidak haji itu mestinya mengambil hikmahnya dari Ibrahim tadi. Keluarga yang hebat. Ibu, assalamualaikum. Bapak, assalamualaikum. Pengen punya keluarga seperti Nabi Ibrahim, ya kan? Iya, dengan sholat kan bahasa kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali dan sebagainya. Mestinya saat membaca itu dalam pikiran kita munculkan sifat roja, salah satunya roja. Apa roja Bapak Ibu? Roja timun, mangga, kemudian jambu. Roja dulu, roja itu berharap. Mestinya dengan saat sholat itu Gusti Allah, kalau pengen lo katus pengen keluarga atau istri keluarga itu Nabi Muhammad, lo juga pengen seperti Nabi Ibrahim itu Gusti Allah. Lalu Allah mengatakan, pengen bener, mungkin Gusti Allah berangkat ke haji ono, berangkat ke umroh, semuanya nampak tidak juga keluarga yang hebat, yang pasrah padaku kata Allah. Gitu? Ibu siap jadi keluarga Nabi Ibrahim? Berarti ibu siap jadi Siti Sarah? Tenang Pak, program Pak. Siap Bu?
Ibrahim lama gak punya anak, begitu berdoa Robi membeli minas solehin Gusti Allah, mau dikubur sepuh, mau naik bener gada putra pripun, mungkin yang menurunkan dakwah. Siti Sarah Mas Ibrahim ini lagi putra sopo seterusnya dakwah. Nek putra, orang mungkin dariku, wong aku sudah mandul, aku usiaku sudah 90-an tahun. Gimana Mas Ibrahim? Kalau dia harus punya anak meneruskan dakwah, dia harus punya istri lain. Tapi kalau dariku, tidak mungkin. Maka Siti Hajar pasrah, Siti Sarah pasrah kepada Mas Ibrahim. Aku pengen pasrah kepada kepentingan Allah demi dakwah. Silahkan koper istri budak saya itu budak saya, pemberian Raja Mesir, namanya Siti Hajar. Bu, assalamualaikum. Sudahkah panjenengan tawafnya seperti tawafnya Siti Sarah? Berapa malam dimeloroi? Subhanallah. Kepasrahan Siti Sarah akhirnya diberikan rezeki di luar nalar. Beliau sendiri akhirnya punya anak juga, pada secara logika nggak mungkin. Wong sudah tidak produktif lagi, gitu. Akhirnya diberi anak yang bernama Ishak. Nanti Ishak juga lama nggak punya anak, keturunannya lama juga gitu. Pasrah pada Allah, logikanya nggak masuk. Rezekinya diberi 27 derajat. Wong nggak mungkin, wong sudah menopause gitu bu, mau punya anak. Siti Hajar juga demikian, istri kedua. Begitu punya anak namanya Ismail. Wonten bayi lahir, terus wonten kucing lewat. Seneng banget ya Allah, anakku lahir. Nabi Ibrahim, ya Allah, anakku lahir, ku beri nama Ismail, yang berarti Tuhan telah mendengar doaku. Tuhan mendengar doaku, ayat bahasa Ibrani ini. Tuhan mendengar doaku, Ismail. Ternyata akhirnya Siti Sarah cemburu. Awalnya Nabi Ibrahim begini, Siti Hajar begini, Siti Sarah begini. Waktu itu belum punya putra, namanya Ishak belum. Akhirnya Allah mau dipisahkan. Beliau berjalan dari Palestina menuju datang Mekah. Jaraknya itu kurang lebih 1233 km. Masjidil Aqsa, ini Masjidil Haram di Mekah, di Aqsa di Palestina, ditarik lurus pakai internet. Monggo Bapak Ibu kali 1233 km. Jauh nopo betul? Itu diukur lurus. Kalau jalan darat bila minok lebih dari bisa jadi 2000 meter. Enggak mengelor 2000 km, enggak mengelor Siti Hajar. Puncaknya ditinggal di padang pasir. Nabi Ibrahim langsung pergi. Siti Hajar kejar, Mas Ibrahim. Kejar, ditarik, Mas, aku kok ditinggal? Istriku, tolong jaga anakku. Aku gimana ini? Tolong anakku, aku pondokkan. Pondok apa? Pondok pesantren. Di mana? Di Hijr Ismail, di Ka'bah itu. Terus siapa pengasuhnya? Pengasuhnya kau, namanya Bunyai Siti Hajar. Santrinya namanya Ismail, pondok pesantrennya namanya sekarang Hijr Ismail. Aku, iya, hanya sedikit bekal. Aku nggak ngerti bahasa sini kan orang Arab, aku orang Palestina. Pasrah pada Allah. Mas, apakah itu perintah Allah? Iya, Mas, kalau itu perintah Allah, pulau pasrah dalam Allah. Bu, kalau tidak seperti Siti Hajar, berarti siap seperti Siti Sarah. Siap gak Bu? Dengan mestinya sudah tua, di sana mestinya siap. Monggo pura-pura saya Ibrahim dengan Siti Hajar. Istriku Siti Hajar. Teman-teman ya. Bekerja betul ngomong. Ini kalau di pose-pose
Subhanallah. Saya menceritakan ini supaya jadinya itu merasakan bagaimana sih jadi Siti Hajar, istriku. Hanya sedikit bekal dan di tengah padang tandus, tolong jaga anak kita di pondok pesantren beratap langit dan berbantal batu-batuan. Aku harus kembali ke Palestina untuk berdakwah. Maukah istriku? Ini perintah Allah. Tenangnya loh istriku. Jangankan di padang pasir dengan pekting temparan tristis, terus ditinggal oleh bapak kita, suami kita. Aku kok ditinggal oleh kita? Ya Allah, jadi karena pasrah pada Allah, kepasrahan Siti Hajar jadi bunyai dan imam sudah mengamalkan praktek tawaf maka Allah memberikan rezeki di luar nalar. Apa rezeki di luar nalar? Zam-zam yang sampai detik ini gak pernah kering. Dulu sempat tertutup, akhirnya zaman Abdul Muthalib kakek Nabi digali lagi muncul air. Sebenarnya bukan gak ada airnya, tertutup. Airnya masih ada. Jadi sejak zaman bayangkan Nabi sampai detik ini berarti berapa tahun dulu? Banyak tahun atau tahun dulu itu hasil kepasrahan Siti Hajar yang di luar nalar karena pasrah datang. Logikanya kalau di Jogja ada muncul sumber mata air namanya ngetok ini masuk akal, banyak pohon-pohonnya, banyak di Sleman sebagai banyak airnya, tapi Kalau di sana ribuan padang pasir muncul sumber mata air sampai detik ini belum habis, itu tidak masuk akal. Jadi bukan di luar perintah. Makanya tadi rumusnya kosongkan hatimu, tujuh makhluk yang satu sana, la ilaha maka engkau akan mendapatkan warozaqahu min haitsu la yahtasib. Nek orang sekolah mengatakan 1 dibagi kosong sama dengan tak terhingga. Gitu? Kosongkan hatimu, tunduk yang satu, la ilaha illallah. Engkau akan diberikan rezeki di luar pikiranmu, di luar perhitunganmu. Subhanallah. rumusnya masuk di surat Al-Mu'minun ayat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei manusia yang beriman, jangan sampai hatimu diisi selain Allah, diisi anak, diisi harta, diisi niat-niat yang tidak benar. Kalau demikian kau rugi. Karena itu kita masukkan rumus 1 dibagi kosong tadi, rezekinya tak terhingga. Gitu? Saat ini hati kita diisi 1 saja. Misalnya anak kita, berarti 1 dibagi 1 sama dengan 1. Hanya dapat rezekinya 1. Gitu? hati kita diisi selain anak. Tapi malah dulu saya belum anakku ki kabeh 10, jadi wong kabeh. Cici, aku adik universitas kabeh. Duit. Cici nang yu iki, kumpulne ingat iku. Muncul macam hati-hati loh ya, kalau kita sudah muncul pamer, hati kita sudah diisi oleh anak kita yang merasa kita berhasil. 1 dibagi 1 dengan cuma dapat 1 rezeki. Hati kita diisi lagi oleh harta. Aku kerja sing penting golek duit. Dengan kerja niatnya golek duit, berarti hati kita sudah diisi oleh duit. Berarti 1 dibagi 2 dapat tinggal lebih separuh rezeki. Hati saya diisi harta, anak-anak, dan mungkin ketenaran. Oh haji lo, aku orang disebut haji ki. Oh aku ki wis haji. Hati-hati lo jadi ketenaran, akhirnya tambah lagi 3. 1 dibagi 3 kita cuma dapat 1/4. Bahkan pada bersin saja
akhirnya haji. Haji. Ya Allah, kata-kata ya Bapak Ibu, niatnya dulu. Puntat, niatku harus lurus. Jangan ngisi pengajian gara-gara amplop. Amplop boten penting, sing penting isi amplop boten penting. Sing penting itu jumlah ya. Jadi kita cuma betul selesai kok. Ini kan gambarnya guys. Harus 50 gambar satu. Hati-hati komentar sesuatu pakai baju putih, celana biru, kamu bisa dari semuanya kamu hebat ya. Hati-hati kamu telah rugi karena niat itu bukan karena Allah. Bapak Ibu, subhanallah. Bila monggo kita pasrah dengan Allah, satu dibagi kosong sama dengan kurang 3 menit. Nah, sebagai perenungan berikutnya, 9 dikurangi 1 pinten 8. Tidak salah mau dengan pasrahnya pada logika. Kalau kita pasrah pada Allah, 9 dikurangi 1 sama dengan 0. 9 dikurangi 1 sama dengan 0. Dengan yakin betul. Ini ilmu keyakinan ada pasrah pada Allah. Dan nggak percaya, nanti segera lagi mau duduk atau mau sholat duha, wudu rumiyin, ya betul. Monggo silakan wudu ping 9, wudu rampung, wudu nereng rampung, ping 9, dan itu jenengan sholat. Allahu Akbar. Mun sewu kok dikurangi tentot sekali. Masih ada wudu berapa jadinya? Tentu nggak mungkin kok Allah Akbar isi wali kok ciri 6,5 nggak bisa Pak Ustaz aku guyon. Ini bukan guyon, ini maknanya berapapun Allah mengurangi nikmat 0. Kalau tadi kan tambah 1 tambah 1 sama dengan 27. Nek jenengan dikurangi nikmatnya sehat itu berapa? 100% lagi. Belalai maupun sepuh-sepuh mulai mengurangi gula karena sudah mulai pabrik gula. Ya aku nek bareng kok sesek lama-lama sih. Berapapun Allah mengurangi nikmat 0. Sesehat apapun, sesakit apapun ya Allah, lisanku mudah-mudahan selalu menyebut namamu ya Allah, hati dan pikiran pasrah padamu ya Allah. Sakit ini mudah-mudahan sebagai nambah pahala saya karena saya sabar. Nah, Bapak Ibu, assalamualaikum. Itu maknanya terakhir tinggal 1 menit. Misalnya saya sumur itu apa? Berat. Kalau dalam bahasa Sundanya mah hardan, panas. Di depan ada kipas angin. Anggapan ini oleh Mas. Di depan ada kipas angin. Apa yang saya rasakan begitu dekat dengan kipas angin? Saya kepanasan, saya dekat kipas angin. Apa yang saya rasakan? Biasa kalau kipas angin dibuat mubeng. Ini tidak kali kipas angin. Neng kipas anginnya mubeng, kita rasakan sejuknya. Kenapa? Karena kipas anginnya lebih lama. Loh, kenapa betul? Kipas angin saja kalau toa bisa menyejukkan masyarakat sekitar. Dan ini IPH, UI. Umroh pun orang ikatan persaudaraan haji umroh Indonesia, IPH UI. Kita sudah toa, mestinya mampu menyejukkan masyarakat sekitar. Sepakat boleh? Nah, monggo program IPH ini mungkin saat ini yang terdekat itu Gunung Kidul yang masih butuh air. Bila perlu penggunaan dana semata-mata untuk
kemudian untuk lagu nanti untuk lagi mana yang butuh lagi biar mereka merasa kecipratan berkahnya dari kitab Allah. Setuju Bapak Ibu? Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ngajinya surat Al-Munafiqun ayat 9. Yang kedua lagunya serupu-serupu. Wong mati ulah bayin udah medeni. Yang kulit bulan itu maksudnya kalau kita sudah sudah ya kerja untuk tugas yang kedua khalifah fil ardi, memimpin di muka bumi. Kalau ada kekurangan mau dimaafkan, kalau ada kelebihan Allah kembalikan. Infak lu betul ya. Pokoknya pinten. Haji loh ini. Setengah menit. Jadi kan mirsani munyuk kan gembira kok pinten. Saat ini 85.000. Moga jenengan mirsani munyuk pinten. Aku balik lagi astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ngapunten kelompoknya badhe lajengan wonten masjid Al-Muslimin Pilahan. Ini ngapunten salah. Oh doa berdoa saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami kepada pimpinan kami Nabi Allah Muhammad SAW dan izinkan nanti suatu saat ya Allah bisa bertemu dengan Rasulullah di surga. Hamdan syakiri, hamdan na'i, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, tetapkan hati kami tunduk patuh pasrah kepadamu ya Allah. Jangan kau gelincirkan hati kami pada hati-hati yang sudah jauh dari kepasrahan kepadamu ya Allah. Jangan kau gelincirkan hati kami pada harta, pada dunia, pada ketenaran. Ya Allah, mudah-mudahan kau tundukkan hati kami hanya pasrah kepadamu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, mudah-mudahan kau hujamkan dalam jiwa kami jiwa-jiwa keikhlasan, jiwa-jiwa perjuangan sesuai yang sudah kami lakukan saat haji maupun umroh ya Allah. Lepaskan dengan makna tawaf ya Allah. Dan beri kami kekuatan untuk selalu berpasrah kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Wawan. Kami haturkan jazakumullah khairan katsir wa jazakumullah ahsanal jazaa. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita dan mengingatkan kita semuanya terhadap Allah untuk selalu berzikir dan sholat agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah.